Om Swastiastu, selamat pagi. Untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 12 hari ini, kita akan melanjutkan mengenai materi ukuran penyebaran data, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai penyebaran data tunggal. Untuk hari ini kita akan melanjutkan ke penyebaran data yang berkelompok. Nah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian nanti belajar dan menonton video ini. Kita akan lanjutkan dulu ke materinya ya. Jadi di ukuran penyebaran data seperti data tunggal ada 6. Yang pertama ada jangkauan, yang kedua ada hamparan, kemudian ada simpangan kuartil, yang keempat ada simpangan rata-rata, kelima atau ragam atau varians, yang keenam ada simpangan baku atau standar deviasi. Nah, di sini akan Bapak fokuskan dari nomor 4, 5, dan 6 ya, karena nomor 1, 2, dan 3 itu rumusnya benar-benar mirip dan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya juga. Untuk jangkauan itu kan selisih dari statistik maksimum dengan statistik minimum, jadi tinggal mengurangi data terbesar dikurangi data terkecil. Nanti ini akan mudah kalian lihat kok di tabelnya ya, jadi Bapak tidak terlalu banyak menjelaskan untuk jangkauan. Kemudian hamparan juga tidak akan Bapak jelaskan secara detail lagi, karena hamparan tinggal mengurangkan kuartil atas dengan dikurangi kuartil bawah. Terakhir, simpangan kuartil itu bisa kalian cari dengan mengalihkan setengah dari hamparannya. Nah, di sini untuk 1, 2, dan 3 seperti Bapak sampaikan tadi, tidak Bapak jelaskan lebih rinci karena ini rumusnya sudah kalian dapatkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, apalagi yang kuartilnya yang perlu mencari kuartilnya. Jadi Bapak akan lanjut ke nomor 4, 5, dan 6. Untuk nomor 4 itu ada simpangan rata-rata atau disebut sebagai SR ya, disingkat SR. Nah, di sini SR rumusnya adalah sigma FI dikali XI dikurangi X bar. Ini nilai mutlak XI dikurangi X barnya. Nah, di sini beda nanti ya antara sigma FI yang di atas dengan yang di bawah. Kalau yang di atas ini FI-nya dikalikan dulu dengan XI dikurangi X bar. Jadi ini baru di total. Kalau yang di bawah itu adalah total frekuensinya saja. Untuk nomor 5 juga sama. Itu ragam varians. Rumusnya juga hampir mirip, hanya saja bedanya di sini dilambangkan dengan S pangkat 2 dan yang dalam kurung, bukan kurung mutlak lagi, tapi XI dikurangi X bar dipangkatkan 2. Untuk simpangan baku atau standar deviasi yang dilambangkan dengan S, ini sebenarnya kalian tinggal mengakarkan ya, dari S kuadrat menuju ke S kan tinggal diakarkan saja rumus S pangkat 2-nya. Nah, kenapa lebih didahulukan yang ragam atau varians? Nah, karena di sini sebenarnya lebih mudah kalian menghitungnya S pangkat 2, karena nanti apabila diminta standar deviasi atau simpangan bakunya, maka tinggal diakarkan saja. Sebenarnya kalau kalian sudah menemukan ragam atau varians, maka kalian bisa juga sudah menemukan simpangan baku, karena beda sedikit rumusnya untuk nomor 5 dan nomor 6. Oke, ternyata kalau kita perhatikan di sini ada XI di setiap rumus ya, ada XI, ada X bar. Jadi kita perlu mencari XI dan X barnya nanti, apapun yang ditanyakan. Nah, untuk XI ini sendiri adalah lambang dari titik tengah, karena data berkelompok maka dilambangkan dengan titik tengahnya. Untuk X bar ini ya, ada barnya, harusnya ada garis di atasnya, atau itu adalah nilai rata-rata. Jadi rata-rata dari keseluruhan data. Kemudian sigma FI saja adalah banyaknya semua data. Ingat, sigma FI yang di atas beda dengan sigma FI yang di bawah. Oke. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa untuk mencari ketiga data ini kita perlu tabel. Tetapi kalau nanti kalian sudah lancar, boleh kok tidak menggunakan tabel. Hanya saja tabel itu adalah untuk membantu ketelitian kita dalam mengolah data. Ya, terutama di ukuran penyebaran data ini pasti akan muncul yang bentuk desimal, karena ada XI dikurangi X bar. Ini tidak jarang memunculkan nilai yang sifatnya desimal nanti.
Oke, kita lanjutkan ke contoh ya. Nanti di contoh Bapak akan pilihkan yang mungkin tampilannya sedikit rumit, tapi semoga kalian bisa memahaminya. Untuk contohnya, tentukanlah SR, S pangkat 2, dan S dari data nilai matematika wajib kelas 12 berikut. Nah, berarti di sini kalian diminta untuk menentukan simpangan rata-rata, kemudian ragam atau varian, dan terakhir adalah simpangan bakunya. Nah, perlu kalian ingat, untuk soal nanti di ulangan umum atau ulangan harian, maka hanya satu saja yang akan ditanyakan, tidak ketiganya ya. Jadi satu saja, apakah itu SR-nya ditanyakan, apakah S kuadratnya, atau apakah S-nya yang ditanyakan. Nah, di sini datanya Bapak pakai, sebenarnya ini di pertemuan-pertemuan awal, Bapak selalu pakai tablet ini ya. Jadi agar satu data dan kalian bisa lihat perkembangan dari data itu. Nah, di sini nilainya dari 60 sampai 64 itu frekuensinya 5. Kemudian 65 sampai 69 itu frekuensinya 10. Dan yang sampai yang terakhir di 80 sampai 84 frekuensinya 6. Oke. Untuk mencari rumusnya ya, untuk mencari SR, kita cari SR dulu yang pertama. Kita perlu XI dan X bar. Nah, untuk XI-nya sendiri, ini kita cari dulu ya satu-satu ya. Kenapa XI di kelas pertama ini 62? Kalian buat dulu datanya. Berarti ada 60, kemudian ada 61, di data semua dulu ya. 62, kemudian ada 63, ada 64. Nah, di sini kalian coba hitung ada berapa. Di sini seharusnya datanya ada 5, sehingga panjang kelasnya di sini adalah 5. Sedangkan nilai tengahnya, apa ya, agak rumit tulisannya. Untuk nilai tengahnya atau titik tengahnya di sini adalah 62, karena kalau 5 ya tengah-tengahnya pasti ini nomor 3, yaitu 62. Kemudian untuk mencari titik tengah yang kedua, tidak perlu kalian cari manual lagi, cukup ditambahkan titik tengah yang pertama dengan panjang kelasnya. 62 ditambah 5 adalah 67, tambah 5 lagi adalah 72, ditambah 5 lagi adalah 77, tambah 5 lagi adalah 82. Oke, nah, agak ketutupan sedikit ya, Pak, hapus dulu. Coba kalian perhatikan tulisan warna hitam yang muncul di sebelah kanan ya, di sebelah kanan itu X bar sama dengan XS atau rata-rata sementara ditambah dengan itu di sana tertulis ditambah dengan sigma FI kali DI dibagi dengan sigma FI. Nah, kenapa Bapak pilih rumus ini untuk mencari rata-rata? Karena kita kan tadi apapun yang ditanyakan, mau SR, mau S pangkat 2 ataupun S, yang kita perlukan adalah XI dan X bar. Nah, di sini untuk mencari X barnya atau X rata-ratanya, Bapak gunakan rumus yang rata-rata sementara. Kenapa Bapak gunakan rata-rata sementara? Karena dalam rata-rata sementara ini lebih mudah ya dicari daripada kalian mencari nanti dengan rumus yang biasa. Ya, dibanding nanti kalian menjumlahkan FI kali XI, karena ini banyak sekali datanya, baru dijumlahkan dan dibagi dengan rata-rata, ya nanti bisa dibandingkan kok. Pertama kita cari dulu DI-nya. DI ini rumusnya adalah XI dikurangi XS atau rata-rata sementara. Tapi sebelumnya kita pilih XS-nya dulu ya. XS-nya ini kita ambil yang frekuensinya terbesar. Ingat, XS kita ambil adalah titik tengah yang frekuensinya terbesar. Maka yang kita ambil adalah 72. Yang kita ambil adalah 72. Sehingga untuk kelas pertama ya, kelas yang paling atas, itu adalah D1, maka X1 ya rata-rata titik tengah kelas pertama dikurangi rata-rata sementaranya. Berarti adalah 62 dikurangi 72 adalah min 10, sehingga yang pertama D1-nya adalah min 10. Nah, untuk yang kedua itu sama 67 dikurangi 72 ya, hasilnya adalah min 5. Silahkan buka lagi catatannya, karena rata-rata ini akan berkesinambungan, nyambungnya.
Untuk D3-nya tinggal 72 dikurangi 72 adalah 0. Untuk yang keempat, 77 dikurangi rata-rata sementara, berarti 77 dikurangi 72 adalah 5. Dan yang terakhir, 82 dikurangi 72 adalah 10. Oke. Kemudian di sini kalian perlu mencari XI kali DI. FI kali DI. Nah, maaf ya. Maksud Bapak FI kali DI-nya. Oke, berarti di sini FI kali DI berarti yang ini. 5 dikali dengan min 10. Hasilnya adalah min 50. 10 kali min 5 juga min 50. 12 kali 0, 0. 7 kali 5, 35. 6 kali 10 adalah 60. Kalau kita jumlahkan, karena yang diminta di sini adalah sigma FI kali DI, nah di sini berarti harus kita jumlahkan. Jumlahnya adalah min 5. Berarti sigma FI DI atau sigma FI dikali dengan DI adalah min 5. Sehingga bisa kita hitung rata-ratanya dengan menggunakan rata-rata sementara. X bar sama dengan rata-rata sementaranya kan 72 ditambah sigma FI kali DI adalah min 5 dibagi sigma FI-nya adalah 40. Jadi 72 ditambah min 0,125. Di sini harusnya 71,815 ya, tapi Bapak di sini 875, maaf. Di sini berarti Bapak bulatkan menjadi 71,86 ya. Bapak bulatkan menjadi 71,86 ya. Semoga Bapak tidak ada salah menghitung. Harusnya sih tidak ya. Sudah cek lagi. Kalau seandainya ada yang keliru, silahkan langsung chat saja Bapak. Pak, untuk yang di video ini, bagian ini ada yang keliru, silahkan. Bapak tidak tertutup dengan kritik dan saran ya, silahkan. Oke, ingat X barnya adalah 71,86. Oke, kita sekarang baru akan mencari SR-nya. Nah, karena tadi sudah ditemukan X barnya sama dengan 71,86 atau rata-ratanya 71,86, kita bisa mencari SR-nya dengan rumus sigma FI kali X I dikurangi X bar dibagi dengan sigma FI. Nah, di sini kalian perhatikan layar yang sebelah kiri lagi. Di sini XI-nya tidak perlu Bapak tulis lagi karena sudah ada yang tadi ya. Cuma sisanya di sini Bapak hapus. Kalau kalian misalkan ingin dilanjutkan tadi setelah mencari DI dan FI kali DI, boleh disambung lagi di sebelahnya, buatkan tabel lagi sepanjang apapun yang kalian inginkan. Yang penting nanti sesuai dengan apa yang harus dicari. Yang penting kalian menuliskan apa yang sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, di sini karena diminta nilai mutlak XI dikurangi X bar, Bapak buat dulu XI dikurangi X barnya dulu ya, belum dimutlakkan. XI dikurangi X bar, jadi 62 dikurangi 71,86 adalah min 9,86. Kemudian yang kedua 67 dikurangi 71,86 adalah min 4,86. Berikutnya 72 dikurangi 71,86 adalah 0,14. Keempat 77 dikurangi 71,86 adalah 5,14, dan terakhir 82 dikurangi 71,86 adalah 10,14. Nah, di rumus ya, diperhatikan lagi sebelah kanan, rumus yang di kanan, diminta nilai mutlak. Berarti kita ke kiri lagi ya, XI dikurangi X bar, kalau kita mutlakkan berarti dari yang negatif menjadi yang positif, dan yang positif ya tetap positif. Menjadi plus 9,86, 4,86, ini tetap yang bawah positif karena tidak ada minnya. Jadi yang negatif ini berubah menjadi yang positif. Oke. Nah, di sini diminta sigma FI dikali XI dikurangi X bar dalam nilai mutlak. Berarti kita harus mengalihkan yang ini ya, yang baru kita temukan ini dengan ini, dengan FI-nya. Kita mulai satu-satu. Yang paling atas 5 kali 9,86 adalah 49,3, yang bawahnya
4,86 dikali 10 adalah 48,6, 12 kali 0,14 adalah 1,86, 7 ya, 7 dikali 5,14 adalah 35,98, terakhir 6 dikali 10,14 adalah 60,84. Nah, ini perlu kalian cari sigmanya. Oke, sigmanya atau totalnya adalah 196,4. Nah, kenapa sih Pak itu memang hasilnya koma-koma ya? Atau bilangan desimal? Ya memang, untuk soal yang ini hasilnya memang bilangan desimal di tabelnya. Tetapi, biasanya ketika ujian, ulangan umum, ataupun nanti pada saat kalian masuk ke perguruan tinggi, itu diusahakan agar nilainya, angka-angkanya bagus atau angka-angkanya mendekati bilangan bulat. Nah, di sini kan dia bilangan desimal. Jadi, ya bolehlah kalian pakai kalkulator, tetapi kenapa Bapak pilihkan soal yang seperti ini? Biasanya ada saja yang bertanya kalau Bapak gunakan angka yang bagus itu, ada yang bertanya, Pak, saya ketemunya di soal itu koma. Sebaiknya gimana cara penyelesaiannya? Nah, biar tidak banyak yang bertanya, jadi kalau hasilnya pun bilangan desimal, tidak masalah ya. Yang penting kalian teliti dalam mengurangi, memutlakkan, dan mengalihkan dengan FI-nya. Dan yang terpenting, nanti di membaginya juga harus teliti. Oke? Jadi nanti kalau berhadapan dengan soal yang benar-benar bulat nilainya, maka tidak perlu kalian khawatir, karena kalian pasti sudah bisa menghitungnya. Oke, kita lanjut ke ini ya, karena tadi sigmanya adalah 196,4 dan sigma FI-nya adalah 40, maka tinggal dibagi. Oke, ini belum terbagi ya SR-nya ya, maaf ya. Harusnya itu 196,4 itu apabila kita bagi dengan 40 ya, 96,4 kita bagi dengan 40 itu adalah hasilnya 4,91 seharusnya. Di sini Bapak lupa membagi, berarti ya SR sama dengan 4,91 atau simpangan rata-ratanya 4,91 harusnya ya. Jadi nanti kalau kalian sudah mengerjakan soal, jangan lagi double seperti Bapak ini, kurang teliti. Silahkan kalian cari ke dalam bentuk yang paling sederhana seperti ini. Oke, karena SR-nya sudah, kita cukup sekarang mencari S pangkat 2-nya. Ingat, XI dikurangi X bar itu diperlukan. Oke, jadi untuk yang pembahasan berikutnya Pak biarkan tabel XI dikurangi X bar-nya. Biar kalian tidak ini boleh dipanjangkan lagi tabel yang tadi atau membuat tabel baru, silahkan. Rata-ratanya masih 71,86 ya, karena tidak ada perubahan data. Nah, di sini XI dikurangi X bar. Perhatikan dulu rumusnya, karena perlunya FI dikali X yang pangkat 2 ya. Berarti kita pangkatkan 2 dulu, karena yang diminta adalah X pangkat 2. Min 9,86 dipangkatkan 2 adalah 97,22, kemudian min 4,86 dipangkatkan 2 adalah 23,62, 0,14 dipangkatkan 2 adalah 0,02, 5,14 dipangkatkan 2 adalah 26,42, dan 10,14 dipangkatkan 2 adalah 102,82. Oke, nah di rumusnya yang tadi di S pangkat 2 ini kan diminta FI dikali XI dikurangi X bar dipangkatkan 2, maka tinggal kalian kalikan. 5 dikali 97,22 adalah 486,1, kemudian 10 kali 23,62 adalah 236,2, 12 kali 0,02 adalah 0,24, 7 kali 26,42 adalah 184,94, 6 dikali 102,82 adalah 616,92. Oke, di sini jika kita jumlahkan hasilnya adalah 1524,4. Nah, di sini telat ya, mohon maaf ya, ini maksudnya terlambat sedikit untuk memunculkan S pangkat 2-nya. Jadi kita sudah menemukan yang kita butuhkan. Ada XI dikurangi X bar dipangkatkan 2, sudah. Dikalikan dengan FI juga sudah. Disigmakan, ditotal jadi 1 sudah.
kemudian dibagi dengan sigma Fi. Oke, hasilnya adalah 1524,4, itu kita bagi dengan 40, hasilnya adalah 38,11. Itu untuk S pangkat 2, untuk ragam atau variansnya. Oke, ragam atau variansnya sudah ketemu. Tinggal satu lagi, yaitu adalah standar deviasi atau simpangan baku. Nah, untuk simpangan baku, kalian cukup perhatikan yang layar sebelah kiri sekarang ya, yang di bawah. Ini perhatikan ke sini. Oke, nah tinggal diakarkan saja, sehingga hasil akarnya adalah 61,73 ya. Jadi untuk kalau kalian akarkan 38,11-nya, 0,11 ya, maaf, bukan 11, 0,11 dengan diakarkan, berarti itu hasilnya adalah, oh maaf, ini Bapak keliru ya. Harusnya di sini 6,173. Oke, berarti ada di video ini ada dua kesalahan, mohon maaf. Harusnya 6,173 atau 6,17 juga boleh. Sebentar Bapak dulu. Oke, 6,17 harusnya. Tadi makanya Pak, kok lebih besar hasil hasil pengakarannya, harusnya 6,17 ya. Maaf ya. Nah, sekali lagi, kalau seandainya Bapak ada keliru dalam menghitung, tidak Bapak perbaiki dalam video ini, silahkan kalian hubungi lewat WA ya. Kalian chat saja Bapak, itu kok ada yang keliru, harusnya segini ya. Itu berarti kalau kalian menemukan kekeliruan di sini, berarti kalian belajar dengan sungguh-sungguh biasanya ya. Oke, jadi Bapak cukupkan karena sudah ketemu dengan standar deviasinya atau simpangan bakunya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Bapak. Untuk pertemuan berikutnya berarti kita akan ke ulangan harian berarti ya. Nah, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video dari Bapak. Untuk referensinya bisa kalian ambil dari video-video lain juga ya, atau dari buku-buku lain, silahkan, tidak harus terpatok dengan penjelasan dari Bapak saja. Nah, Bapak tutup dengan Paramo Sakti, Om Santi 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 Om.